Menurut kalian perlu nggak sih adanya traffic light atau lampu merah guys? Nah, sebutin di kota kalian, di daerah mana lampu merahnya aktif atau enggak. Kalau di tempat saya udah lama nggak aktif, tapi kemarin-kemarin tiba-tiba aktif lagi. Kira-kira perlu atau enggak ya? Oke? Nah, saya akan bahas itu, tapi setelah yang satu ini mungkin ya. Semangat pagi Purwakarta, semangat pagi Indonesia. Kali ini saya sedang berada di daerah ini, dia Gedung Kembar Purwakarta, di depan stasiun Kota Purwakarta ya. Ini kalau ke kiri ke stasiun, ini kalau lurus ke arah Pasar Rebo, ke arah Situbondo guys. Ini suasana terkini Gedung Kembar Purwakarta ya. Jadi guys, ngomong-ngomong Purwakarta nih yang lagi hot hari ini. Jadi kali ini saya mau memberitakan guys. Kok memberitai sih? Memberitakan maksudnya. Nah, ini kanan Situbondo guys. Dan alhamdulillah Purwakarta tuh mulai agak-agak rame gitu ya. Apalagi semenjak ada bupati baru nih, mulai sedikit menggeliat lagi. Dan di Situbondo salah satunya di sini India Terminal UMKM Situbondo, kondisi paginya ya. Tuh, di sini rame nih guys kalau sore guys. Nah, dan kemarin saya sempat lihat guys, lampu merah atau traffic light di Purwakarta itu dinyalain guys. Beberapa hari ke belakang lah ya. Saya tepatnya lupa hari apa. Nah, kita bahas lah tentang traffic light atau lebih dikenal dengan lampu merah ya, meskipun bukan cuman merah ya. Nyampe Pasar Rebo, nah di sini padat sekali Pak guys, sering padat di sini. Salah satu titik sering padat di Purwakarta guys, di sini di Pasar Rebo, pagi-pagi terutama nih. Entah ada yang jaga atau enggak, Satpol PP ada. Nah, menurut saya ini nih tanggung jawab siapa ya kira-kira ya di sini di Pasar Rebo guys. Ini macet terus, bukan macet sih sebenarnya, maju padat, cuman ya tersendatnya lumayan lama ya. Nah, ini jalur sebelah sini, ini kan udah buat angkot kayaknya sih ya. Nah, cuman di sini yang dibelokkan pada berhenti di sini nih. Ini saya lihat kalau pagi-pagi ada petugas, tapi ya itu, ini parkirnya juga double nih, ya. Mestinya mungkin parkirnya nggak double di sini, karena kadang-kadang angkot udah dikasih tempat, tiba-tiba pengen di depan karena ngambil konsumen. Lalu apa namanya? Ini parkirnya juga di sini, tuh kan, tuh pada bongkar di sini double tuh. Kenapa nggak satu aja gitu ya? Nah, itu tanggung jawab siapa tuh kira-kira tuh? Instansi mana tuh? Apakah dari kepolisian atau LLD atau LLAJR atau apa gitu ya? Saya nggak tahu tuh kalau kebijakannya itu siapa tuh yang harus ngatur ya. Di sini ada juga nih lampu merah nih guys, tuh nggak aktif kan? Nah, kalau menurut saya mungkin kalian punya persepsi sendiri ya, tapi saya punya pendapat tentang lampu merah ya. Itu tadi kita jumpai lampu merah, salah satu lampu merah di Purwakarta. Ini di jalan RM Marta Dinata atau lebih dikenal dengan Jalan Tengah ya. Kalau saya pribadi tentang lampu merah, menurut saya kadang diperlukan, kadang tidak. Atau bisa dikatakan penting dan gak penting gitu ya. Kalaupun bisa jadi penting di waktu-waktu tertentu guys ya. Terutama di lalu lintas padat, misalkan pagi dan sore gitu ya. Menurut saya itu penting, karena kadang-kadang kalau nggak pakai stopan lah ya, atau traffic light, itu rebutan. Nah, ini perempatan Situbondo dan alun-alun Purwakarta guys. Jadi menurut saya sih di waktu-waktu tertentu itu sangat penting guys, ya kan? Jangan sampai ketika padat, nah apalagi akhir-akhir ini ya, malah jadi Pak Ogah yang ngatur, ya kan? Banyak tuh di Purwakarta. Nanti saya liatin ya, titik-titik mana aja yang mungkin di vlog berikutnya ya. Coba nanti saya keliling di jam padat gitu ya, di mana aja yang ada malah parkirnya diaturnya sama Pak Ogah gitu guys. Nah, di garis bawahi lagi, Pak Ogahnya atau parkir yang di jalan tuh ya, kan orang biasanya nyebutnya Pak Ogah gitu ya. Saya nggak tahu tuh istilah dari mana ya. Maksudnya itu kenapa nggak dari instansi gitu? Dalam hal ini kayak LRD gitu ya. Di jam-jam tertentu kan bisa tuh ngatur, sore apalagi atau pagi gitu ya.
malah jadi parkir liar, atau sebut saja paugah gitu ya kalau istilahnya ya. Jadi kayak ini, mending kalau paugahnya kembali lagi, paugahnya ada yang baik, ada yang maksa guys. Maksa itu dalam artian kalau kadang-kadang ledek, kita misalkan nggak tahu nih di depan ada pertigaan atau perempatan, atau misalkan ini hatur nuhun katanya ngeledek, itu kayak gitu. Nah, saya jujur aja kalau ada kayak gitu malah nggak respect, saya malah sengajain nggak ngasih gitu. Bahkan kalau orangnya baik, oh baik nih orang nih markirin kita gitu ya, kita malah ketika lewat nggak ngasih gitu ya, satu saat saya lewat pasti ngasih lagi. Nah gitu loh maksudnya, jadi nggak akan lupa gitu loh. Nah ini Satpol PP sedang apa namanya, mungkin mengontrol ya, mengontrol nih sebagai nih Satpol PP nih. Gimana nih, saya bingung ke kiri atau ke kanan. Satpol PP sedang ngontrol guys. Ini pusat kota Purwakarta, ini jam 10 nih guys. Oh berarti selamat siang harusnya ya, bukan selamat pagi ya. Ini padat sekali nih, padat guys. Nah kalau menurut saya gitu ya, jadi ada baiknya di jam-jam tertentu itu wajib lah ya. Nah ini kalau ke kanan nih di lampu merah, wah udahlah, banyak yang nerobos, banyak yang ini arah gitu ya. My brother, banyak yang lawan arah ya, malah terus sama yang markirin dikasih lagi, jadi tambah macet guys ya. Jadi kalau menurut saya tolonglah sangat-sangat diperhatikan. Karena apa? Nah kan mungkin ada bahasa gini, kenapa tuh si om yang ngelihat nggak ngasih tahu aja? Beda guys, kalau kita sebagai sipil ngasih tahu, bukan sebagai tukang ngatur lalu lintas ya, itu yang ada malah berantem guys. Karena kita saling apa namanya, mempertahankan ego gitu guys ya. Kita ngomongin tentang kebenaran, masalahnya yang dibenerinnya juga nggak nerima, ngerasa bahwa oh ini udah biasa katanya. Artinya akan lebih bagus lagi, bukan ya, warga itu bukan nggak peduli sebenarnya, bukan. Cuman kalau warga yang ngeberesin, pertama ngapain tugas instansi ya, satu itu. Kedua, kalau warga atau masyarakat yang ngasih tahu, yang ngingetin, itu yang ada malah berantem di jalan guys ya. Karena yang dikasih tahu juga merasa, wah jangan sok bener loh gitu kan, katanya kan suka ngomong seperti itu. Padahal sebenarnya kalau sama-sama sadar kan itu bisa jadi lancar gitu ya. Makanya dalam hal ini ketika warga atau masyarakat berantem gara-gara lalu lintas di jalan, itu sebenarnya menurut saya nggak bisa dibilang salah juga, karena memang nggak ada yang ngatur gitu kan. Nah, nih kemarin saya salah satunya di sini nih guys, nih lampu merah ini atau stopan ini yang nyala gitu guys. Nah di jalan baru, jalan perempatan terusan Ibrahim Singadilaga guys. Ini kemarin aktif nih, sekarang cuman ini doang. Wah razia. Jadi kalau menurut saya di jam-jam tertentu lebih baik diaktifkan dengan pantauan ya. Saya nggak tahu nih, kayaknya LLD deh yang ini ya, mungkin ya, saya nggak tahu siapa yang ngendaliin traffic light gitu ya. Kalau sepengetahuan saya sih dari LLD atau LLAJR apa gitu namanya ya. Nah misal nanti dicampur, om misalkan pada saat sepi nggak usah diaktifin, cuman lampu kuning kelap-kelip aja. Pas padat aktifin lampu merah kuning hijaunya gitu ya. Om justru lebih berbahaya pas kosong, banyak orang yang nyelonong. Kalau yang nyelonong mah mau aktif nggak aktif juga tetap nyelonong ya. Kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Paling tidak kalau lagi padat itu kan nggak rebutan guys, itu yang jadi masalahnya ya, biar nggak rebutan. Kadang-kadang ada ibu-ibu, nah ini yang kasihan, kayak cewek yang masih mungkin belum terlalu mahir mengendarai mobilnya, misalkan bisanya baru gitu ya. Maksudnya ya beda lah ya, kalau cewek kan kadang-kadang takut, jadi akhirnya nggak maju-maju guys. Sini perlu nih di jam-jam tertentu, tapi ya kalau lagi kosong gini kan nggak penting sebenarnya, kita lebih ke hati-hati aja gitu guys. Malah kalau lagi kosong dinyalain ya orang berhenti, malah jadi numpuk kendaraan gitu ya. Nah, makanya kan lebih bagusnya dicampur guys.
lampu juga ada yang ngatur juga dari instansi terkait gitu ya. Nah, sebenarnya gampang, mau apa alasannya kan? Sibuk ya, kan udah tugasnya, nggak bisa dibilang sibuk. Kalau sibuk ngatur, itu baru percaya. Bahkan saya pernah tuh, salah satu ada nih, saya mau belok ke gang saya, tiba-tiba macet gitu ya. Saya mau belok karena memang itu rumah saya di situ. Tiba-tiba saya dimarahin, saya mau belok, Pak. Yo, nggak boleh belok di sini gitu. Loh, kenapa nggak belok? Saya kan mau pulang gitu kan. Ini cerita nih. Dia bilang gini, tolong hargai saya, Pak. Saya ngatur lalu lintas dari pagi katanya. Aduh, kata saya, kalau kamu nggak mau capek ngatur lalu lintas dari pagi, jangan jadi petugas itu. Iya dong, kan udah tugasnya. Dokter ngerawat pasien capek, ya wajar tugasnya dia. Mekanik nyervis motor capek, ya wajar tugasnya dia. Ya kan? Kalau panas-panasan di jalan memang ngatur lalu lintas dan tugasnya dia, ya itu resiko dia. Kenapa mau? Meskipun saya tahu nggak juga dari pagi sampai sore misalkan full gitu ya, ngatur nggak juga, nggak. Saya tahu lah, saya bisa buktikan itu gitu kan. Nah di sini nih, di sini diatur sama, kalau nggak salah ada Pak Ogah, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Oh, sekarang nggak ada nih. Nah ini kan lebih ke hati-hati aja lah di sini. Biasanya ada nih di sini nih. Tapi kalau lagi macet-macetan biasanya ada petugas di sini. Tapi kalau lagi padat nggak macet, kadang-kadang kalau sore ada Pak Ogah di situ, ya kan? Bukannya nggak boleh, nggak apa-apa. Cuman maksudnya kemana yang istilahnya mah tugas yang sebenarnya gitu ya, yang mestinya bertugas di situ kemana gitu guys. Nah itu yang kadang-kadang kita tuh merasa sebagai warga masyarakat, ya kan, udah mah sekarang misalkan musimnya atau zamannya lagi susah nyari duit misalkan gitu, ngelihat orang-orang yang sudah dapat gaji malahan nggak melaksanakan tugasnya dengan baik, malah menjadi pemicu kemarahan gitu guys. Kan kalau kitanya lagi happy, lagi enjoy melihat kayak gitu biasa aja. Tapi kalau kita misalkan kondisinya sebutlah seperti sekarang lagi susah nyari duit misalkan seperti itu lah, atau lagi nggak punya duit gitu ya, ngelihat juga yang udah punya kerjaan lalu udah digaji malah kerjanya nggak bener, malah lebih marah kita guys. Udah gitu dibayarnya pakai uang pajak dari rakyat gitu ya. Nah itu lebih marah guys. Jadi saya kira tolong diperhatikan mungkin ya kepada yang terhormat, bapak-bapak yang ada di instansi mungkin atau di Pemda Purwakarta, dalam hal ini mungkin bupati dan wakil bupati, lalu juga wakil rakyat, ya kan. Tolonglah perhatiin gitu ya. Sekarang udah zaman terbuka gitu. Nah ya, apalagi sekarang nih bentar lagi Purwakarta ulang tahun nih ya. Wah udah pastilah kredit. Tapi nggak apa-apa kalau kayak gitu kan, wajar lah ya, lagi pesta setahun sekali, ya kan. Nah ini jalur Ahmad Yani atau Cipaisan guys, Purwakarta guys. Saya mau menuju ke arah Pleret nih guys. Nanti tadi yang lampu merah atau stopan kota udah kelihatan ya, udah aktif. Satu-satunya yang aktif di Purwakarta, bukan satu, ada dua. Satu di SS Sadang, kedua di kalau nggak salah di Desa Kembang Kuning, Sayang Helang. Itu di belakang Indorama tuh, itu nyala tuh, itu nyala tiap hari ya. Jadi itu di kampung banget itu, di pelosok banget itu ya. Kalau ada mungkin saya masukin videonya nih, masih ada atau enggak ya? Ada sih. Malah saya herannya gitu, satunya di STS Sadang, kedua di belakang Indorama, apa tuh namanya, IPCI ya, IPCI yang di Desa Sayang Helang kalau nggak salah menuju Ubruk. Nah ini nih, ini Perapatan Combro, ini fenomenal. Dan ini gerbang masuk ke kota Purwakarta. Kiri arah Wanayasa, Subang, Lembang, Bandung. Kanan ke arah Bandung via Padalarang guys. Nah buat yang pengen tahu update terbaru dari jalur Purwakarta Bandung via Padalarang, bisa cek videonya, ada di channel ini ya. Ketik aja playlistnya keliling Jawa Barat guys. Sekarang itu tadi Perapatan Combro, pintu masuk ke kota Purwakarta guys, dari arah Bandung ini ya. Bandung atau jalur selatan lah ini mah ya, dari Ciamis, Banjar, Pangandaran, lalu Jawa Tengah, Cilacap, lalu apalagi ke sana Jogja juga bisa ya kan. Nah ini si Teteh
Kalau saya pikir sih kemarin, saya pikir lampu merah atau stopan mau diaktifin gitu ya. Ya atlet cepat berlalu juga. Sekarang tuh banyak juga yang nggak pakai helm di Purwakarta. Aduh. Sekaligus saya protes juga tuh, yang bayar pajaknya telat malah dikasih diskon, hari yang rajin nggak dikasih apa gitu, atau hadiah atau diskon 50% gitu, malah yang nggak bayar yang dikasih ini, ya kan? Meskipun itu strategi biar orang pada bayar, tapi kan maksudnya di mana respeknya terhadap orang-orang yang bayar pajaknya. Ini saya protes secara halus dengan nada dering ringtone Nokia, dan dengan sambil menunduk ya, dengan nada yang halus nih saya memprotes nih ke pemerintah nih guys. Nah ini ke kanan, nah ini lampu merah Ciganea nih guys, ke kanan ke arah gerbang tol Jatiluhur guys. Coba cek, aman baterai ya. Nah ini jalur menuju Bandung. Kalau jalur ini ada ya khusus ya vlognya, kurang lebih mungkin salah satu unek-uneknya segitu dulu. Buat teman-teman silakan berkomentar atau beri masukan tentang penting atau enggak sih lampu merah atau stopan atau traffic light ya. Dan di kota kalian sebutin kotanya mana, aktif atau enggak ya, barangkali siapa tahu dilihat sama instansi terkait ya, di kota lain aktif atau enggak ya. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa share juga. Bye bye.